Sepak bola. Ya, siapa yang tak kenal dengan olahraga favorit sejuta umat yang satu ini? Sejak awal abad ke-21 hingga sekarang, si kulit bundar ini sudah dimainkan oleh lebih dari 250 juta orang di 200 negara, tak terkecuali Indonesia. Anak Jakarta pasti jadi penasaran ya, sebenarnya kapan sih orang Jakarta pertama kali main sepak bola? Dan di mana ya stadion pertama yang menjadi saksi peristiwa bersejarah itu? Jangan lama-lama menyimpan semua rasa penasaran itu anak Jakarta, karena perjalanan tim Jakarta kali ini akan segera menjawab rasa kepo itu. Bukan di lapangan megah Gelora Bung Karno atau Jakarta International Stadium, siapa sangka semua cerita sejarah persepak bolaan Jakarta berawal dari jalan sempit padat penduduk di kawasan Petojo, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat. Salam olahraga anak Jakarta. Selamat datang di lapangan Petojo atau Stadion Voetbalbond Indonesia Jakarta atau VIJ. Menurut Ensiklopedia Jakarta Tourism, Stadion VIJ awalnya adalah sebuah lapangan yang dikhususkan untuk latihan dan pertandingan sepak bola pada 1928. Barulah pada 1980, lapangan Petojo dipugar dan dibangun konstruksi stadion. Lapangan Petojo menjadi salah satu lokasi pertandingan sepak bola tertua di Jakarta dan kelima di Indonesia setelah Stadion Menteng Jakarta, Stadion Gajayana Malang, Stadion Sriwedari Surakarta, dan Stadion Siliwangi Bandung. Tentu saja tak hanya tua, tapi juga bersejarah anak Jakarta. Dalam proses pembangunannya, lapangan yang berdiri di atas lahan sepanjang 110 meter dan lebar 70 meter ini diperakasai oleh pahlawan nasional MH Thamrin. Pahlawan yang dikenal gigih memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Betawi ini ingin Jakarta punya lapangan layak pakai untuk latihan dan kompetisi sepak bola. Tak tanggung-tanggung, ia merogoh kocek senilai 2.000 gulden atau setara 170 juta untuk memperbaiki lapangan Stadion VIJ. Tak hanya memfasilitasi lapangan layak, sebulan setelah Hari Sumpah Pemuda tepatnya pada 28 November 1928, MH Thamrin resmi mendirikan perkumpulan sepak bola Voetbalbond Indonesia Jakarta yang digawangi Sumo, Abidin, Latif Tanoto, Sinyo Aliando, Sucipto Suntoro, Iswadi Idris, Rul Yaman, Iskandar Gani, Jaimin, Mustari, Sutarno, dan lainnya. Melalui lapangan dan perkumpulan VIJ inilah, MH Thamrin berharap orang Jakarta dan persepak bolaan Indonesia kelak bisa bersaing dengan tim sepak bola yang saat itu dimonopoli kolonial Belanda. Harapan dan perjuangan MH Thamrin pun akhirnya berbuah manis. VIJ berhasil keluar sebagai juara berturut-turut pada 1931, 1933, 1934, dan 1938. Sebagai bentuk dukungan untuk persepak bolaan tanah air, sang proklamator Soekarno pun pernah datang ke lapangan Petojo untuk menyaksikan langsung jalannya salah satu pertandingan sepak bola. Anak Jakarta harus tahu, VIJ inilah yang menjadi cikal bakal dari klub sepak bola paling fenomenal di Jakarta, siapa lagi kalau bukan Persija. Sejak itu, Stadion VIJ terus beroperasi sebagai tempat latihan dan kompetisi sepak bola Persija hingga tahun 1950, sebelum akhirnya dipindahkan ke Stadion Menteng yang telah digusur dan diubah menjadi Taman Menteng pada 2006 silam. Meski pada awalnya digagas MH Thamrin, namun pada 1980 hingga kini Stadion VIJ resmi dikelola Pemda DKI Jakarta. 71 tahun setelah kepergian Persija, kira-kira seperti apa ya kondisi Stadion VIJ saat ini? Yuk kita telusuri mulai dari rumput lapangan. Sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, Stadion VIJ ditutup Pemprov DKI Jakarta untuk semua jenis agenda latihan dan pertandingan sepak bola.
Karenanya, tak heran saat tim E Jakarta datang, rumput tengah dirapikan agar saat aturan PPKM dari pemerintah sudah menurun ke level rendah, Stadion Fitch bisa kembali menerima klub-klub sepak bola yang ingin menjajal latihan. Ada yang unik nih dari rumput Stadion Fitch. Karena rekam sejarahnya yang panjang, lapangan Petojo resmi dinobatkan sebagai cagar budaya oleh Pemprov DKI Jakarta. Karenanya, rumput di sini harus tetap menggunakan rumput asli, bukan sintetis seperti lapangan bola lainnya. Di sebelah kanan lapangan masih tersisa papan skor manual. Ya, sebelum papan skor canggih seperti sekarang, dulu wasit harus memasang satu persatu papan angka setiap pemain mencetak gol. Tapi sayang sekali, sekarang papan skor ini sudah tidak utuh dan terbengkalai. Padahal papan skor ini menjadi saksi dari berbagai pertandingan bersejarah sejak 1928. Lanjut ke arena tribun penonton. Stadion Fitch berkapasitas menampung 500 orang penonton dengan fasilitas pendukung lainnya yaitu toilet atau ruang ganti baju. Selain papan skor yang terbengkalai, beberapa bagian di arena penonton juga terlihat retak dan bolong. Meski begitu, Stadion Fitch tetap menjadi magnet bagi para pecinta sepak bola hingga saat ini. Klub sepak bola kecil dan warga Jakarta lainnya sangat antusias menjajal rumput Fitch. Anak Jakarta juga bisa merasakan sensasi bermain bola di lapangan bersejarah ini cukup dengan tarif yang relatif murah. Untuk organisasi olahraga berkisar Rp80.000 hingga Rp200.000 per 1,5 hingga 2 jam. Rp60.000 sampai Rp160.000 per 1,5 hingga 2 jam untuk pelajar, mahasiswa, dan Rp100.000 hingga Rp400.000 per 1,5 sampai 2 jam untuk masyarakat umum atau instansi. Jadi bagaimana? Setelah penyebaran COVID mereda, anak Jakarta siap merumput?